Hello, welcome to MGMB English channel. How are you today? I am Miss Dewi and today I will accompany you to learn English through a song. What can we learn? And how can we learn English through a song? Okay, let's check this out. Song is like a text. So, the writer has message he or she wants to deliver from her or his song. Jadi lagu itu seperti sebuah teks. Jadi penulis dari lagu itu biasanya punya maksud tersendiri untuk ada pesan tersendiri yang akan disampaikannya melalui lagu yang diciptakannya. Oke, from the song we can learn, kita bisa belajar. Yang pertama adalah song message atau pesan dari sebuah lagu. Sebuah lagu pasti memiliki sebuah pesan. Yang kedua, kita bisa belajar the writer's feeling in writing the song. Jadi perasaannya penulis pada waktu menulis lagu itu. Kemudian, kalau kita belajar lagu dalam bahasa Inggris, maka kita bisa belajar new vocabularies from the song. Jadi kita bisa belajar kosakata-kosakata baru dari lagu yang sedang dinyanyikan atau kita pelajari. Yang ketiga, karena kita mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris, so we can learn listening skill. Jadi kita bisa belajar keterampilan dalam mendengarkan lagu. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah lagu, ya, The Old Song by Louis Armstrong. Ya, mungkin kalian pernah mendengarkannya. The title is What a Wonderful World. Ya, kita akan dengarkan bersama-sama. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They learn much more. I never know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ya, dari lagu itu tadi kita belajar ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari lagu tersebut. Yang pertama-tama kita akan melihat lirik-liriknya. Jadi kalau kita melihat secara khusus, kelihatannya lagu itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Jadi liriknya kita bagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian kelihatannya diakhiri dengan what a wonderful world, ya. Dari bait yang pertama,
we can learn the difficult words and the song message ya. Pertama-tama kita melihat kata bloom sebagai kata yang asing ya, itu artinya bermekaran. Dan kemudian ada kata what a wonderful world, itu artinya betapa sangat indah dunia ini. Ini merupakan sebuah komplimen atau kata-kata pujian. Kalau kita melihat pesannya, maka bisa kita katakan bahwa penulis dari lagu itu memandang alam sekitarnya, melihat trees, melihat roses, dan kemudian memuji betapa sangat indah dunia ini. Kemudian di bait kedua, kita melihat hampir sama, diakhiri dengan what a wonderful world. Kalau kita melihat kata-kata sulit yang ada di dalamnya, ada bright blessed day, hari cerah yang penuh berkah, ya dark sacred night, ya malam kelam yang tenang. Kelihatannya di dalam lagu itu pun penulis juga melihat alam sekitarnya, jadi lihat skies, clouds, day, night. Kemudian he said betapa sangat indah dunia ini, what a wonderful world, ya seperti itu. Kemudian di bait yang ketiga, the colors of the rainbow so pretty in the sky. Kembali dia melihat alam ya. Jadi dari bait yang ketiga ini kita belajar tentang kosakata baru, shaking hand, bersalaman, how do you do itu ungkapan halo. Kita belajar bahwa penulis melihat cantiknya pelangi yang ada di alam ini dan kemudian juga dilihat dalam wajah setiap orang yang lewat. Jadi ketika dia melihat itu, kemudian dia memandang bahwa setiap orang, masing-masing orang bertemu, saling menyapa dan mengungkapkan cinta kepada sesamanya. Ini merupakan sesuatu yang disyukuri dan akhirnya membuat dia berkata, they are really saying I love you. Jadi dalam hal ini pun penulis sedang melihat alam sekitarnya dan kemudian berpikir bahwa kehidupan sekitarnya itu merupakan kehidupan yang bisa disyukuri gitu ya. Karena kalau kita melihat masa sekarang ini, ketika kita ada di dalam wabah corona ini, kita nggak bisa bertemu dengan orang ya. Pada waktu itu penulis melihat bahwa ketika orang bertemu dengan orang, mengucapkan salam itu sesuatu yang perlu disyukuri. Kemudian di bait keempat, ya dia kemudian menyatakan lagi, I hear babies crying, I watch them grow. Jadi dalam hal ini penulis melihat keajaiban pertumbuhan seorang bayi ya. Kemudian memahami banyak hal yang, jadi bayi itu kemudian bertumbuh, dia tahu banyak hal yang tidak diduga, kemudian dia berujar betapa sangat indah dunia ini. Jadi kita melihat bahwa dalam hal ini penulis sedang menyatakan pesan dari lagu itu. Kalau kita melihat what is the song message is be grateful for the wonderful world. Jadi bersyukurlah atas dunia yang sangat indah ini. Kemudian kita mau belajar bagian kedua, ya. What is the writer's feeling when she or he was writing the song? Ya, apa yang sedang dia rasakan ketika menuliskan lagu itu? Kalau saya melihat dari pilihan-pilihan katanya, ya kita melihat ada bloom, bless, wonderful, so pretty. Saya menyimpulkan bahwa penulis sedang ada dalam suasana hati yang gembira ya. Tidak mungkin dia mengatakan kata-kata yang positif seperti ini. Tidak mungkin juga dia mengatakan sebuah pujian buat a wonderful world kalau hatinya tidak gembira. Jadi kita melihat bahwa dalam hal ini pun apa yang dirasakan oleh penulis bahwa dia dalam keadaan yang gembira. Ya. Kemudian how can we learn a new vocabulary from a song? Jadi of a song. Kita tadi sudah belajar beberapa kosakata sulit ya. Nah, saya akan mengajarkan the ways to learn new vocabulary from a song. Ya, caranya seperti ini. Ya, first, find the strange word. Jadi ada kata-kata yang asing buat kalian, temukan itu. Find the meaning of the words from the dictionary. Jadi kata-kata yang asing itu kemudian cari di kamus. Kalau sekaligus membuka kamus, find the synonym of the words. Jadi temukan satu atau dua sinonim atau persamaan kata. Kemudian note them, catatlah ya. Itu akan menambah perbendaharaan kosakata kalian kalau kalian belajar dari sebuah lagu. Kemudian, how can we learn listening from a song? Saya membagikan beberapa hal yang dulu biasanya saya lakukan ketika saya belajar listening dari sebuah lagu ya. Jadi pertama-tama
Find a song, ya. Dalam hal ini discuss with your teacher the good one. Jadi pilihlah lagu-lagu yang, kalau menemukan lagu yang enak, tanyakan kepada guru, kemudian tanyakan apakah itu bagus, ya. Kalau sudah oke, listen to it, dengarkan. Kalau dari YouTube atau dari aplikasi pemutar musik, kalian bisa dengarkan. Jadi nanti di pause gitu ya. Jadi play line by line or several words, ya. Jadi mainkan itu sedikit-sedikit, kemudian dihentikan. Note each word you hear. Jadi dengarkan kira-kira tadi saya mendengar kata apa, tuliskan. Tulis saja, ya, just note it, ya, just note it down. Jadi miswriting is okay. Jadi salah tulis itu tidak apa-apa. Kemudian kalau sudah selesai, look at the right lyrics, ya. Selesai melakukan aktivitas itu, temukan lirik yang tepat, ya, maksudnya yang sesuai dari YouTube misalkan. Biasanya ada liriknya. Nah, itu akan mengajar kita untuk mendengar, melatih telinga kita untuk mendengarkan. Nah, today I have assignment for you, ya. We will listen to a song. Jadi saya akan memutarkan sebuah lagu lagi, sebuah lagu yang dimainkan, dinyanyikan oleh Michael Bublé. Dalam hal ini dinyanyikan oleh seseorang yang lain. Kemudian dalam lagu itu ada beberapa missing word. Nanti siapkan selembar kertas, tulislah nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nanti akan ada missing words di lirik, itu ada 10 nomor. Nah, kalian dengarkan baik-baik, kemudian isikan missing word yang kalian dengar dari lagu itu, kemudian tulislah dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian, number 3, find the meaning of the missing words. Jadi nanti setelah menuliskan kata-kata yang tadi tidak ada di dalam lirik itu, kemudian temukan kata-kata itu di dalam kamus, ya. Kemudian number 4, what is the writer's feeling in writing the song? Jadi kira-kira nanti tebaklah kira-kira apa ya yang jadi perasaan penulis ketika menuliskan lagu itu. And the last, what is the song message? Okay, we will listen to the song, ya. Dengarkan baik-baik, siapkan sebuah kertas tadi, dan kerjakan tugas yang saya berikan di dalam lagu ini. Okay, we will listen to the song. Another summer day has come and gone away in Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and fly, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I've got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I
know just why you could not come along with me. And this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away, and even Paris and Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone, and let me go home. Oh, I miss you, no. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I got to go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Oke, kalian sudah mendengarkan lagu itu, ya. Please do the assignment and good luck, ya. I think the video is enough. I hope that this video will help you to learn English through a song. Thank you very much for your attention. See you in the next video.